Inilah Palu, Sulawesi Tengah. Di tepian Teluk Palu, matahari, angin, dan air laut bekerja bersama tangan-tangan sederhana. Dari petak-petak garam Talise, lahir kristal putih yang bukan hanya memberi rasa, tetapi juga menghidupi. Garam ini merupakan peninggalan orang tua atau masyarakat Talise dari hari ke hari dan turun-temurun. Ya, sebenarnya kalau ingin kita bisa terkenal garam Talise ini paling tidak dia punya branding sendiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kaitan itu? Ah, udah nu galis. Iya, berarti yang liau kita garam. Ayo, oke. Oh, belum. Garam adalah bagian kecil yang hampir selalu hadir dalam kehidupan manusia. Ia ada di dapur, di meja makan, dalam proses pengawetan ikan, hingga menjadi kebutuhan berbagai usaha. Secara sederhana, garam dikenal sebagai natrium klorida. Di wilayah pesisir, ia dapat diperoleh melalui penguapan air laut dengan bantuan panas matahari. Di Talise, garam tidak hanya dipahami sebagai penyedap rasa. Garam Talise digunakan sebagai garam dapur, garam ikan, garam pupuk, dan juga mendukung kebutuhan seperti pembuatan es balok. Bagi petani, kemampuan mengubah air laut menjadi kristal garam adalah pengetahuan yang terus memberi kehidupan. Garam Talise itu dia terdiri dari 3 unsur. Pertama ada garam dapur, yang kedua ada garam ikan, yang ketiga ada garam pupuk. Kalau produksi sekarang ini, dan juga kami menjual kepada tongkulak-tongkulak yang ada di pinggir jalan. Nah, karena mereka mempunyai uang, jadi kami petani garam ini walaupun ada panen, tapi mereka sudah mengambil di sini dengan catatan masing-masing ada, istilahnya itu ada pihak kedua atau tongkulak. Nah, tapi mereka itu memasarkan kepada 13 kabupaten. Mereka itu membeli di Talise ini dengan cara mungkin ada sampai 1 ton, 2 ton, dan juga sampai 5 ton. Kualitas garam Talise lahir dari alam dan cara penanganannya. Ada garam yang dihasilkan secara alami, ada pula yang mulai menggunakan teknologi geomembran.
Dari proses yang lebih bersih, garam dapat terlihat lebih putih dan memiliki peluang nilai jual yang lebih baik. Salah satu ruang hidup garam di Kota Palu berada di Kelurahan Talise. Kawasan ini berdampingan dengan Teluk Palu, jalan kota, dan kehidupan masyarakat pesisir. Bagi petani, Talise bukan sekedar tempat bekerja, melainkan ruang warisan yang dijaga dari generasi ke generasi. Saya ini jadi petani garam mengikuti orang tua dari tahun 76. Garam ini merupakan peninggalan orang tua atau masyarakat Talise dari hari ke hari dan turun-temurun. Nawir mengenal garam sejak kecil. Ia menyebut petani garam Talise sebagai topogara. Kehidupan sebagian masyarakat Talise sejak lama bertumpu pada lahan garam dengan kelompok-kelompok petani yang bekerja di hamparan tambak. Masyarakat Talise ini atau dikatakan topogara, sejak dulu sampai sekarang ini yang meneruskan lahan garam ini dari generasi ke generasi. Semua masyarakat Talise ini kehidupannya sehari-hari hanya istilahnya itu pendapatannya itu hanya topogara. Talise memiliki kondisi alam yang khas. Matahari dan angin menjadi dua unsur penting dalam pembentukan kristal garam. Di Talise ini cocok pancaran matahari dan cocok juga angin. Karena angin itu dia merupakan juga suatu alam bergerak. Dia itu apabila garam ini sudah jadi, kalau tidak ada angin tidak bagus juga. Karena apa? Itu garam dia berkaca dia hanya di atas. Apabila ada angin, dia langsung turun ke bawah. Tetapi turun ke bawah itu merupakan suatu kekuatan alam menjadi kristal. Itu disebut sehari-hari kalau macam petani garam itu, garam babiji itu atau garam bak kristal karena kekuatan angin. Perjalanan garam dimulai dari air laut. Saat pasang, air laut masuk ke kolam. Dari kolam, petani memompa air menggunakan mesin alkon menuju meja penampungan atau parira. Setelah itu, air dipindahkan ke meja kristal, tempat panas matahari mulai bekerja. Pertama air laut itu masuk di kolam. Dari kolam itu kita menggunakan mesin alkon. Dipompalah air itu dari kolam ke mesin alkon, ditaruh di meja penampungan. Atau namanya kalau bahasa Kaili itu parira. Air dari meja penampungan itu kita masukkan di meja penghasilan atau meja kristal. Sehingga kami di sini harus setiap petani itu, setiap kelompok itu harus ada mesin. Kenapa? Karena setiap 2 minggu itu air pasang dan juga air itu apabila dia sudah turun, kita tidak bisa lagi istilahnya itu ambil air karena sudah kering di kolam.
Di meja kristal, air laut dibiarkan menguap. Waktu pembentukan garam tidak selalu sama. Di sini petani belajar menunggu, membaca panas, dan menjaga petak agar kristal terbentuk. Kalau kami petani garam membutuhkan matahari. Karena apa? Cuma masyarakat Talise itu membutuhkan bagaimana di Talise ini bisa panas matahari. Ketika kristal cukup terbentuk, panen dimulai. Garam digaruk, dikumpulkan, lalu dijual. Tetapi cuaca selalu menjadi penentu. Hujan dapat menghancurkan kristal yang hampir dipanen dan memaksa petani memulai kembali. Dua malam lalu hujan, akhirnya hancur. Panen kemarin akhirnya hancur dia, tapi kembali ulang di situ, Pak. Kalau panas normal, biasanya 3 hari setelah hujan, 3 hari berturut-turut panas itu kemungkinan kristal garam itu akan terbentuk kembali dia. Tapi kalau dalam waktu 3 hari itu kemudian ada intensitas hujan di situ, kemungkinan akan gagal. Nama saya Ebit, saya kebetulan selaku ketua kelompok tani Pugar 3. Nah, dalam satu kelompok itu, kelompok saya itu adalah 12 orang. Nah, biasanya kelompok itu kita sebar berdasarkan hamparan petakannya dia, sehingga membentuk satu kelompok dia. Nah, sistem kerjanya itu adalah satu, dia mampu mengakomodir semua anggota yang ada di kelompoknya. Yang kedua itu adalah bertugas untuk mempersiapkan dokumen ketika misalnya ada permintaan-permintaan dari OPD yang terkait. Kelompok tani menjadi ruang koordinasi para petani. Di dalamnya ada pembagian hamparan, kebutuhan administrasi, data produksi, dan bekerja sama. Namun menguatkan kelompok tidak selalu mudah. Nah, yang sulit itu adalah merubah mindset anggota kelompok tani ini, bagaimana dia keterlibatan dalam kerja-kerja di tambak, seperti kemudian kerja kelompok, dalam hal ini kerja bakti ya. Kemudian yang kedua adalah permintaan data terkait produksi. Data produksi panen per harinya, per tiga harinya, per bulannya, dan seterusnya. Penguatan data, kerja bakti, dan keterlibatan anggota menjadi bagian penting untuk masa depan Garam Talise. Garam Talise memiliki beberapa kategori pemanfaatan. Ada garam yang diarahkan untuk konsumsi, ada yang dipakai untuk ikan asin, pembuatan es balok, dan ada pula yang digunakan sebagai pupuk tanaman perkebunan. Kalau garam putih itu dia diperuntukkan biasanya untuk konsumsi, kemudian yang kedua untuk pembuatan es balak ya, es balak, kemudian untuk garam. Nah, kemudian kalau garam pupuk ini hampir dominan itu dipakai untuk pemupukan tanaman perkebunan. Ya, sebenarnya kalau ingin kita bisa terkenal Garam Talise ini, paling tidak dia punya branding sendiri ya, seperti misalnya logo dalam kemasan karung ya, sehingga bisa dikenal oleh masyarakat luas. Nah, kebanyakan itu kan sulit membedakan antara garam yang datang dari Makassar, luar Sulawesi, maupun garamnya kita sendiri di sini. Nah, kemarin juga kita berkoordinasi dengan Dinas Perindakop
kemudian maupun Dinas Koperasi UMKM Kota Palu, maupun Dinas DKP, respon terkait masalah itu belum dilakukan. Petambak garam Talise di sini ini sudah ada dalam beberapa kurun waktu yang sudah lama gitu. Dengan luas 15 hektar yang dikelola oleh petani, jadi peluang dan potensinya itu cukup besar. Karena salah satu dalam Asta Cita Presiden yang ke-8 untuk ketahanan, salah satunya juga ada program swasembada garam ya, secara nasional. Jadi saya kira Provinsi Sulawesi Tengah itu dengan Kota Palu memiliki tambak garam dan petani tambak garam itu juga mendukung program nasional. Talise diuntungkan untuk kondisi pesisir Teluk Palu. Paparan matahari yang tinggi dan curah hujan yang relatif rendah membantu proses evaporasi dan kristalisasi. Kota kita ini memiliki tingkat curah hujan yang rendah tapi paparan matahari cukup tinggi. Jadi itu membantu untuk proses evaporasi dan kristalisasi garam yang ada di tambak Talise berbeda dengan di tempat lain. Dan dia memiliki kandungan yang cukup tinggi untuk NaCl, natrium klorida, yaitu 95-97. Nah, kalau curah hujan tinggi berarti otomatis kandungan asam air dalam air laut yang di meja garam itu berpengaruh dengan kristalisasi dan kandungan garamnya. Kalau bicara peluang potensi, memang tambak garam Talise dari dulu sebenarnya sudah harus kita lakukan pengembangan. Misalnya kalau sekarang ini masih dipakai sebagai konsumsi untuk industri, misalnya kan pabrik ataupun pupuk untuk tumbuhan. Tapi kalau ke depan mau dipakai untuk misalnya dalam hal skincare, kosmetik, itu bisa arahnya ke sana. Tapi kita dalam tahapan penanganan dan pengolahan kualitas garamnya itu sendiri. Kalau mau masuk ke ranah itu, ke brand skincare, scrub, dan kosmetik itu bisa arah ke sana. Peningkatan kualitas tidak hanya bergantung pada alam. Ia juga ditentukan oleh kesiapan meja garam, kebersihan air, penyaringan, serta penanganan setelah panen. Dari 2018, Dinas Kelautan Perikanan melalui bidang pengelolaan ruang laut, kami memberikan intervensi dan pendampingan pada petani melalui bantuan teknologi geomembran dan juga tunnel garam. Jadi teknologi geomembran itu untuk membantu para petani meningkatkan kualitas dan kuantitas. Jadi di saat curah hujan tinggi, tunnel garam itu membantu. Jadi petani kadar garamnya tidak cepat mencair. Jadi karena ada tunnel garam. Dan geomembran juga dia mempertahankan suhu. Jadi suhu yang panas dari geomembran itu yang akan memacu proses kristalisasi lebih cepat. Pertama penanganan, ya. Jadi mulai dari meja garamnya itu diperbaiki untuk kualitas air. Jadi harus ada filterisasi, ada penyaringan, jadi air yang masuk itu bersih, baik dari sampah, dedaunan, rumput itu. Nah, kemudian dari penanganan air yang masuk ke penampungan itu yang oleh para petani dijaga gitu, dijaga jadi proses kristalisasi itu bisa bersih gitu. Jadi tidak menghitam tercampur dengan lumpur gitu ya. Karena kalau sudah dengan lumpur itu tidak layak untuk dipakai ke pabrik atau yang lainnya. Mungkin dia hanya bisa untuk pupuk gitu.
Dengan penanganan yang baik, garam Talise tidak hanya menjadi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai produk lokal bernilai tambah. Dari tangan petani garam, butiran putih ini menemukan banyak jalan kehidupan. Ia menjadi bagian dari usaha kuliner, dapat dikemas sebagai produk lokal, dan menyimpan cerita tentang bagaimana air laut, panas matahari, dan angin perlahan membentuk kristal. Di tempat ini, tambak garam bukan hanya ruang kerja. Ia juga bisa menjadi ruang belajar, tempat orang datang untuk melihat lebih dekat hubungan manusia dengan laut, dan bagaimana masyarakat pesisir menjaga pengetahuan yang diwariskan dari hari ke hari. Kedepannya misalnya yaitu sebagai wadah edukasi dan wisata. Karena potensial sekali dengan view Teluk Palu, tambak garam ini sangat menarik minat para wisatawan lokal ataupun luar untuk belajar bersama. Di Talise, rasa asin tidak selalu tentang laut. Ia juga tentang keringat, ingatan, dan orang-orang yang bertahan. Dari pesisir Palu, kristal putih ini mengajarkan bahwa yang sederhana pun dapat menyimpan sejarah panjang. Inilah Gera Talise, warisan yang menghidupi.